kebaikan dalam kehidupan kami. Walaupun kami menyadari Tuhan sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, seringkali kami masih hidup dalam pelanggaran. Seringkali kami masih hidup dalam dosa-dosa, baik melalui penglihatan kami, pendengaran kami, ucapan kami, pemikiran kami, bahkan perbuatan kami hari lepas hari. Baik itu yang kami perbuat terhadap sesama kami, terlebih-lebih yang mendukakan hati Bapa. Setiap kami saat ini datang merendahkan diri Tuhan, kami berseru kepada nama Tuhan Yesus. Seraya kami memohon pengampunan atas setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, kami dimampukan selalu untuk dapat mengampuni, mengasihi setiap orang yang mungkin pernah menyakiti hati dan kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di mana pada malam hari ini kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi boleh berkumpul di rumah keluarga Ibu Yohanes keluarga di tempat ini. Bukan kuat dan gagah setiap kami Tuhan, namun karena Roh Kudus-Mu yang selalu menjamah hati, pemikiran dan kehidupan kami, sehingga kuasa-kuasa kegelapan apapun yang menghalangi kami datang kepada Engkau itu tidak dapat Tuhan, karena Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa memiliki kehidupan kami, sehingga apapun yang ingin menghalangi tidak dapat menghalangi karena kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan perhitungan kami malam hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus, ke dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus setiap kami yang ada di tempat ini dengan kuat-kuasa darah Yesus Tuhan. Tutup bungkus juga rumah ini. Kami juga teringat orang-orang yang kami kasihi, bahkan juga teruna-terunamu yang lain yang belum sempat hadir di tempat ini. Tuhan juga kiranya selalu menjaga, memelihara dan melindungi mereka. Jikalau pun ada saat ini Bapa, kuasa-kuasa kegelapan apapun, kuasa penyakit apapun, kuasa kegelapan apapun yang ingin mengganggu ibadah dan konsentrasi bahkan kehidupan kami, dengan iman yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami mau tolak, ikat atau hancurkan hanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus yang suci kudus dalam mengalir dalam tubuh setiap kami, menyucikan kami, demikian pula menyucikan hati dan pemikiran kami, sehingga saat ini kami benar-benar terfokus hanya kepada mencari wajah Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan meminta. Haleluya, amin. 195 Ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kekuasaan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu, mengasihimu.
Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai yang ke-12. Yesaya 53 ayat 1 sampai hamba Tuhan yang menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas tanah kering, tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena hukuman, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Penjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh hidung-hidungnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang perlu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulang. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, dan itu tidak ada dalam hatinya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam neraka. Karena ia terhitung di antara pemberontakan-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan panjangkanlah pokok-pokok potong-pokoknya, sebab engkau akan mengembangkan. Ayat yang kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari padang kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia,
dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkan? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan itu, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana darinya. Ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat ketiga. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang mengucap mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesalahan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dari kita buka Hidup Jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus, ayat yang pertama sampai yang keempat. Pada ayat yang keempat, Ibu saudara-saudara sekalian dapat berdiri. 29 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah dirimu,
Ketika kami boleh menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan, kami sangat menyadari sepenuhnya siapakah diri setiap kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Hanya karena kasih kemurahan Bapa lah ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dan hari lepas hari. Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus tidak pernah jauh, bahkan Tuhan merangkul setiap kami yang jauh. Tuhan merangkul setiap kami yang tersesat. Tuhan berikan arah dan jalan yang benar bagi kehidupan kami. Engkau mendidik kami, Engkau mengasihi kami. Engkau mengajarkan kami akan firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini semua karena kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus tidak mampu kami balas dengan segala barang duniawi Tuhan. Segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun ketika kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini ke dalam tangan Tuhan, inilah persembahan kami bagi Engkau Tuhan. Ketika Engkau Tuhan Yesus dipaku, disalibkan, ditusuk, Engkau dihina dan dicela, itu tidak sebanding Tuhan dengan segala hal yang kami alami saat ini Tuhan. Jauh Tuhan Engkau menderita, jauh Tuhan Engkau teraniaya, dan segala hal yang kami derita dan alami saat ini tidak seperti yang Engkau alami Tuhan. Engkau telah menggantikan kesukaran dalam hidup kami. Engkau telah menggantikan segala permasalahan dalam kehidupan kami, dan beban-beban dalam hidup kami Engkau yang memikulnya. Terima kasih Tuhan. Di kayu salib mula setiap hal itu boleh ada Tuhan, dan kami saat ini boleh tersungkur di hadapan Tuhan karena kami percaya kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kami. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami, suka dan duka, tidak melebihi daripada kami untuk dapat menghadapinya Tuhan. Dan Engkau mengajarkan bagi kami, Engkau telah lebih dahulu dianiaya, Engkau telah lebih dahulu dicela, Engkau telah lebih dahulu ditikam dan ditusuk bahkan disalibkan.
Dan Engkau mengajarkan bagi kami untuk kami belajar untuk memikul salib dalam kehidupan kami. Untuk kami belajar sabar, tabah menjalani kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah kami setiap anak-anak Tuhan, setiap kelalaian kami, ketidaktaatan kami, kebebalan kami, dan setiap hal apapun yang tidak berkenan daripada kehidupan kami. Ampuni juga orang-orang yang kami kasihi Tuhan, siapapun mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi orang tua kami, sanak keluarga kami, jika mereka bersalah di hadapan Tuhan, ampunilah mereka ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sanggup membuka hati dan pemikiran manusia untuk boleh disadarkan dari setiap dosa-dosa dan pelanggarannya. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami, dalam merayakan Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, kami mengucap syukur. Tuhan mengajarkan kami bangkit dari segala kejatuhan kami. Walaupun sebagai manusia kami sadari kami tidak mampu menghadapinya sendiri Tuhan. Banyak hal, godaan, ujian, cobaan dalam hidup kami. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kesabaran, ketabahan, dan iman yang sungguh-sungguh dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami selalu mengucap syukur dan memaknai hari kebangkitan Yesus sebagai hari kemenangan bagi anak-anak Tuhan, yang dimana nantinya boleh melihat dan hidup dalam kerajaan sorgamu yang Tuhan janjikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga kami, terkhusus keluarga hamba-Mu, keluarga Kacelon, keluarga Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi kesedihan di dalam hati setiap kami sebagai saudaranya. Namun Tuhan, kami berdoa Tuhan yang dijamah keluarga Kacelon di dalam nama Yesus Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh daripada Engkau Tuhan. Jangan biarkan mereka tersesat. Kasihani kehidupan mereka Tuhan, tarik mereka kembali ke jalan yang benar. Engkau yang paling tahu apa yang mereka lakukan. Engkau yang paling tahu apa yang mereka perbuat. Jikalau mereka bersalah, tarik kembali mereka Tuhan ke jalan yang benar. Kami mengasihi saudara kami ini Tuhan, keluarganya. Terlebih Tuhan kami percaya Engkau lebih mengasihi akan keberadaan dan kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga Yuliadi atau keluarga Bapak Ica dimanapun berada saat ini. Apapun perkara pergumulannya saat ini, Tuhan kuatkan dia selalu. Tuhan kuatkan mereka sekeluarga Tuhan dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun rencana dan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup mereka, biarlah itu yang boleh jadi. Dan dimanapun mereka berada, biarlah terang Kristus selalu boleh ada. Mereka boleh dihiburkan, mereka boleh dilepaskan dari kekecewaan, kesakitan hati, sehingga biarlah damai sejahtera Kristus yang tinggal menetap dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan juga demikian pula dengan teruna-teruna Tuhan dimanapun berada. Kami tahu Tuhan ada banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan teruna-terunamu. Apapun itu pergumulan mereka Tuhan, jangan membuat setiap teruna-terunamu mundur daripada Engkau. Namun kembali bukakan hati dan pemikiran mereka kepada kasih mula-mula Tuhan, untuk mereka dipersatukan sehati sepikir di dalam Tuhan, melayani berlandaskan dengan segala nasihat dan pengajaran Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melayani berkenan hidup kita. Ya Bapa di sorga, kami percayakan kehidupan mereka, hamba-hamba Tuhan, peran Roh Kudus-Mu selalu ada untuk mencari banyak jiwa dan memberikan jiwa-jiwa itu kepada Tuhan kembali ke jalan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, berkatilah Tuhan, pemimpin kami, berkatilah Tuhan, Palangkaraya, kota yang Kau berkati, bebas selalu berkati Tuhan, dan dimanapun daerah-daerah asal kami Tuhan, dan seluruh wilayah dalam dunia ini Tuhan berkati. Terlebih Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, jikalau mereka saat ini terpenjara, teraniaya oleh nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka Tuhan, hiburkan mereka selalu, dan lindungilah mereka selalu. Bagi setiap saudara-saudara kami, janda duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, fakir miskin, siapapun mereka yang sangat memerlukan bantuan Tuhan, berikanlah berkat-Mu dalam hidup mereka. Dan biarlah melalui tangan-tangan orang-orang yang Kau percayakan menjadi saluran berkat bagi kehidupan mereka. Mereka pun boleh merasakan berkat yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga di tempat ini, Bu Hani, sekeluarga yang sudah kembali membuka pintu rumah dan pintu hati mereka, kami boleh datang beribadah bersama-sama.
Tuhan berkati rumah tangga ini, Tuhan berkati rumah ini, dan pagarilah rumah ini siang maupun malam. Tuhan berilah damai sejahtera-Mu tinggal menetap di tempat ini. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan biarlah itu boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, terlebih untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi anak yang Kau berkenan untuk Ista secara pribadi maupun rumah tangga dan keluarganya. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi dia siang maupun malam, memberikan kekuatan iman, kehidupan, sukacita dan damai sejahtera. Meskipun banyak juga hal-hal yang harus dia hadapi, banyak juga hal-hal rintangan dan cobaan serta ujian yang harus dia hadapi. Namun kuatkan dia selalu Tuhan, sabarkan hatinya selalu, dan sertailah dia dalam menjalani kehidupan hari pagi hari bersama-sama dengan orang-orang yang dia kasihi. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami yang lainnya, orang tua dan saudara-saudara kami. Tuhan berkati, bahkan rumah-rumah yang kami tinggalkan Tuhan khusus dengan kuat kuasa dalam Yesus, dan Tuhan kiranya selalu menyertai kehidupan orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan akan kehidupan rumah tangga kami sendiri, pribadi kami masing-masing. Jikalau kami saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan dalam rumah tangga kami, satukan hati dan pemikiran kami untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami tetap dipersatukan di dalam Tuhan, karena kami percaya tangan kasih Tuhan selalu merangkul akan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, rencana kami keluarga untuk kembali pulang ke Kuala Kapuas pada malam hari ini. Jikalau Tuhan berkenan, biarlah segala sesuatunya jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, inilah keberadaan kami, inilah tubuh, jiwa dan roh kami, apapun keadaan kami saat ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Biarlah hati setiap engkau ditenangkan dan mengingat kembali akan aku di dalam kehidupan. Melewati pujian di salib Yesus di Kalvari, mari aku ajak setiap engkau untuk mengingat akan aku. Salib Yesus di Kalvari, urangkan dosaku yang terjadi, oleh darah bersih, puji namanya, puji
Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh bersamaku ditebus, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus tinggalnya tak bercela, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah, untuk dibasuh di darahnya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari saat ini masing-masing setiap engkau telah menyanyikan pujian tadi. Setiap perkataan-perkataan melewati pujian itu tentu sangat bermakna di dalam kehidupan, tentu sangat menyentuh di dalam hati, bahwa betapa besarnya pengorbananku atas hidup. Dengan darahku yang tercurah mampu membersihkan setiapmu, mampu membasuh setiap dosa-dosamu. Saat ini biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap engkau. Aku bawa masing-masing setiap engkau untuk merendahkan hati. Engkau berserah penuhlah kepada Bapa di sorga. Berserahlah di dalam hidupmu, bahwa saat ini yang engkau percayai hanyalah Yesus, yang telah rela melakukan segala-galanya bagi engkau tanpa meminta upah sedikit, yang telah rela menggantikan setiap
yang telah rela menyerahkan diri. Saat ini engkau berdoa. Engkau berdoa. Lembutkan hatimu. Ketahuilah sebesar apapun dosamu, seberapa berat pun kesalahan-kesalahan, yakinlah bahwa Yesus mampu menanggung itu semua dan memberikan pengampunan bagimu. Yesus mampu mengampuni engkau. Yesus telah datang dalam hidup untuk menebus dosa-dosa dan memberikan jalan terang bagi engkau. Mari berdoalah saat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, biarlah manusia oh, pelayanan terima kasih. Tolong kami. Haleluya. Terima. Kami selalu ingat kami adalah bukan kami lagi. Bawa haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Hormati dalam nama Yesus. Setiap helai nafas terima kasih. Gloria. Glory, glory, glory. Haleluya. Agar tidak kenal sama haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Gloria, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih.
Mari akhiri setiap doa-doamu melewati pujian berserah kepada Yesus. Percaya, ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Bila kami mengalami pada hari yang sebelumnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni atas kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang Raja, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau percaya bahwa kuasa Yesus telah bekerja. Dan engkau telah sungguh-sungguh memberikan hatimu dengan ketulusan dan kerelaan untuk melakukan setiap kehendak-kehendakku melewati pekerjaanku. Ada banyak seringkali iblis datang menyerupaiku, menggunakan orang-orang yang telah dipanggil untuk datang kepada orang-orang yang mereka kasih, orang-orang yang masih hidup di dalam dunia. Seringkali manusia menganggap bahwa itulah benar-benar keluarga saudara yang telah datang kepada kita. Tetapi sesungguhnya itu adalah iblis yang menyerupai rupa-rupa orang-orang yang engkau kasih. Karena
iblis tahu ketika rupa-rupa yang mereka pakai adalah orang-orang yang engkau kenal, pasti engkau akan menuruti semua apa yang mereka inginkan. Dan ini adalah taktik daripada iblis yang begitu halus dan seringkali mampu menggoda manusia. Pada saat ini setiap engkau telah aku sampai, dan engkau telah tahu bahwa segala sesuatu yang telah mati tidak dapat datang kembali kepada setiap engkau. Dan engkau tahu bahwa hal-hal yang ada di dalam dunia ini, ketika hidup manusia, kesempatan manusia, waktu manusia hanyalah sementara berada di dalam dunia. Dan ketika engkau melihat akan setiap banyak kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan, apa yang dapat setiap engkau katakan? Apa yang dapat setiap engkau ucapkan? Apakah setiap engkau merasa semua itu adalah hal-hal yang menjadi akhir dari segala kehidupan? Selama engkau diberikan nafas sebagai roh hidup bagi setiap engkau, berarti engkau masih diberikan waktu dan kesempatan, masih mampu menghadapi setiap hal-hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Dan berarti bahwa setiap perkara, setiap masalah bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru menjadi awal dari segala kehidupan yang lebih baik. Amin. Untuk mendewasakan engkau. Amin. Saat ini sudah berapa banyak hal-hal perkara yang engkau hadapi? Ada berapa banyak hal-hal yang berat yang telah engkau terima di dalam hidup? Ada banyak peristiwa yang telah engkau jalani. Apakah itu masalah rumah tanggamu, pribadimu, keluargamu, anak-anakmu, saudaramu, keluargamu, pekerjaanmu, lingkunganmu, gerejamu, bahkan masalah hati. Jalan keluarnya adalah datang kepada Yesus. Untuk memampukan engkau. Haleluya. Untuk engkau dapat menghadapi. Dan ini sering kali disampaikan melewati hamba-hambaku. Datanglah kepada Yesus sebagai jalan bagi setiap engkau dalam menghadapi setiap perkara. Tetapi sudahkah engkau benar-benar datang kepada Yesus ketika menghadapi masalahmu? Atau sementara setiap engkau hanya memikirkan dan mengulang-ulang memikirkan setiap masalah? Atau engkau menyalahkan dirimu? Kenapa ya? Atau engkau menyesalinya? Atau engkau justru menyalahkan orang lain? Atau engkau bertanya, kenapa ini terjadi?
Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan. Padahal aku mau setiap apapun perkaramu dan seberat apapun yang kau jalani, segeralah datang di dalam doa, sungguh-sungguh di dalam doa. Selain engkau dapat merasakan ada damai dan ketenangan serta kelegaan, engkau juga telah melakukan hal yang terbaik karena engkau telah berserah kepada Yesus dan telah mengatakan apa yang terjadi dalam kehidupan. Manusia tidak dapat menolong setiap engkau secara bagus. Manusia tidak dapat menolong setiap engkau seperti Yesus. Ada banyak manusia yang justru sebaliknya, bukannya menguatkan engkau, bukannya mendukung engkau supaya engkau mampu menghadapi setiap perkara. Justru ada banyak manusia memberikan jalan yang lain, justru memberikan akal pikiran yang lain, justru memberikan jalan permusuhan, pertengkaran dan kebencian. Dan ketika setiap engkau saat hatimu sedang panas, pasti setiap engkau, oh apa yang dikatakan saudaramu, apa yang dikatakan orang-orang itu adalah benar. Oleh sebab itu, siapapun engkau, apapun perkaramu, apapun masalahmu, datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Tinggalkan dulu masalahmu seberat apapun, walaupun kenyataannya setiap engkau harus menghadapinya dan memang harus engkau hadapi di dalam kehidupan. Tetapi yang utama adalah datang kepada Tuhan, berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti ketika engkau berserah, ini Tuhan masalahku hari ini, aku berserah kepada engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hal yang terbagus dan setiap jalan pikiranku saat ini. Jalan pikiranku banyak saat ini Tuhan, dan aku ingin engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar yang sesuai dengan engkau. Kalahkanlah semua pikiran-pikiranmu, jalan-jalan yang sedang engkau pikirkan. Minta untuk kehendak dan jalan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Pasti setiap engkau akan merasakan ada kelegaan yang luar biasa. Walaupun aku ada masalah, tapi aku sudah berserah kepada Tuhan. Aku percayakan semuanya kepada Tuhan. Asal setiap engkau tidak meragukan Tuhan, tidak ingin cepat mendapatkan jawaban Tuhan, tetapi mau sabar. Sudah sabarkah kau saat ini menghadapi setiap perkara? Sudah mampukah setiap engkau menguasai emosi dan amarahmu? Sudah mampukah setiap engkau mempercayakan semua kehidupan buat Yesus? Atau hanya ada bagian-bagian tertentu saja yang engkau serahkan buat Yesus? Sebagiannya engkau sendiri yang menghadapi. Aku katakan atas setiap engkau, apapun yang menjadi perkara dan masalah, di balik itu semua ada hal yang tersembunyi yang telah disiapkan oleh Tuhan. Dan mana Tuhan
yang tersembunyi itu? Kapan Tuhan Engkau perlihatkan yang tersembunyi itu? Engkau tidak usah bertanya seperti itu. Kapan Tuhan Engkau menjawab doa-doaku? Itu tidak perlu setiap engkau tanyakan. Yang perlu engkau lakukan adalah jangan pernah bosan dan malas untuk datang kepada Tuhan. Ketika baru beberapa kali engkau sungguh-sungguh berdoa, belum juga terlihat apa yang engkau harapkan, kemudian engkau bosan dan engkau katakan, oh Tuhan itu bohong. Aku sudah berdoa, dan ini seringkali keluar dari mulut-mulut orang-orang yang percaya. Aku sudah berdoa. Aku selalu berdoa, setiap hari aku berdoa. Tetapi benarkah doa itu berasal dari hati? Atau ketika berdoa masih ada hati yang lain? Ketika berdoa mengharapkan Tuhan langsung jawab? Tidak bisa. Doa di dalam setiap kehidupanmu adalah menyerahkan semua apa yang menjadi hal dan perihal dalam hidup. Engkau tidak usah memikirkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan. Mampukah setiap engkau berdoa seperti itu? Terserah Tuhan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan. Dengan hati, sehingga pikiran-pikiran dan akal-akal manusiawi itu tidak ikut-ikutan ketika berdoa. Seringkali nafsu dan keinginan-keinginan yang lain, dan ketika roh doa seringkali berlomba-lomba untuk masuk di dalam doa. Benar demikian? Yang aku mau daripada setiap engkau adalah biarkan roh doa yang benar-benar berdoa. Jangan dicampur adukan roh-roh akal pikiranmu dan keinginan-keinginanmu. Berikan roh doa itu mengalir dan biarkan mulutmu berkata-kata sesuai dengan roh doa yang ingin disampaikan melewati Roh Kudus dalam diri setiap kita. Kalahkan setiap akal dan pemikiran-pemikiran. Oh, aku mau berdoa ini, aku mau berdoa ini. Mulai pada saat ini bagi setiap engkau yang belum tahu dan seringkali pemikiran-pemikiran yang lain, percayalah bahwa Roh Kudus akan menuntun engkau di dalam doa setiap engkau. Apa yang sangat-sangat engkau butuhkan, itulah yang akan keluar dari mulutmu tanpa engkau pikirkan. Itu yang aku mau. Itu yang Bapa di sorga ingin dengar dari kita. Jangan biarkan ketika Bapa di sorga mendengarkan doa-doamu, hanya seperempatnya saja yang benar-benar roh doa. Kemudian yang lain adalah keinginan-keinginan yang lain, bukan dari roh doa. Jangan biarkan Bapa di sorga memilah-milah apa yang engkau doa. Tapi biarlah ketika setiap engkau memberikan roh doa itu yang bekerja dan mengalir melewati mulutmu, itu semua didengar dan diterima. Dan biarlah waktu Tuhan yang akan bekerja. Engkau tidak usah pusing untuk memikirkannya. Kapan Tuhan menjawab doa? Kapan Tuhan? Aku sudah capek Tuhan, aku sudah bosan berdoa terus tapi gak dijawab-jawab. Ingat, setiap doa-doa
yang sungguh-sungguh melewati roh doa yang keluar dari mulutnya, semuanya itu akan diseleksi oleh Bapak Desa. Mana yang sangat-sangat engkau butuhkan saat ini, itulah yang akan pertama berikan bagi Anda. Itulah yang akan pertama dijawab. Kenapa aku bukakan ini semua? Karena aku melihat ada banyak orang-orang yang lelah untuk berdoa. Ada banyak orang-orang yang sudah malas untuk berdoa. Dan akhirnya iman mulai melemah. Karena selalu menunggu dan menunggu. Dan rasa kurang percaya itu mulai muncul dan dipergunakan oleh iblis. Dalam anak yang aku kasih, aku telah bukakan hati setiap engkau, dan aku percaya engkau saat ini mengerti dan memahaminya. Bagaimana Tuhan mengalahkan setiap akal dan pikiran dan keinginan manusiawi. Pasti itu yang kau pertanyakan saat ini. Dengar setiap engkau ketika engkau berdoa, tenangkan diri. Tenangkan diri sepenuhnya. Setelah itu engkau sungguh-sungguh memohon ampun. Dan engkau mengampuni. Buang segala hal yang tidak baik di dalam pikiran. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran-pikiran yang tidak penting. Bolehlah engkau buka setiap kata-kata dan ucapan. Dan percayakan Tuhan yang berkata-kata melewatinya di situ. Ingat, ketika engkau berdoa jangan di dalam keadaan panik. Karena ketika di dalam keadaan panik, engkau sebenarnya tidak berdoa. Tetapi engkau penuh dengan emosi. Dan Tuhan tidak ingin setiap engkau berdoa dengan emosi. Kenapa Tuhan? Karena aku mau setiap engkau datang kepadaku untuk melakukan hubungan yang baik. Untuk melakukan hubungan yang baik. Seandainya engkau memiliki kawan tetapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan dia, apakah engkau dapat berbicara nyaman dengan dia? Saat ini aku bertanya. Atau engkau belum terlalu kenal dengan orang itu, apakah engkau dapat akrab berbicara dengan dia? Itulah yang dinamakan bergaulah akrab itu. Jika setiap engkau dengan emosi, dengan amarah, dengan keinginan-keinginan yang hanya keinginan-keinginan yang lain. Doa adalah hubungan pribadimu dengan Bapa. Berarti setiap engkau harus datang dengan baik-baik, dengan lemah lembut, dengan ketenangan, dengan sopan, supaya hubungan setiap engkau semakin akrab, semakin indah, semakin luar biasa, terjalin hubungan yang erat. Seringkali setiap engkau hanya emosi ketika berbicara kepada Tuhan, mengeluh dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan engkau menyalahkan Tuhan di dalam doa.
dapat bergaul akrab dengan Engkau? Bagaimana Tuhan dapat menjalin hubungan yang baik dengan Engkau? Awal-awalnya saja Engkau sudah menyalahkan Tuhan. Mari saat ini pikirkan dan renungkan, benar tidak apa yang aku katakan? Ini yang sering kali terlupakan. Aku mau hubunganku dengan Engkau baik. Engkau punya sahabat, tentu engkau ingin engkau dengan sahabatmu ingin selalu memiliki hubungan yang baik. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Engkau selalu ingin akrab, melakukan segala sesuatu bersama-sama, berbuat segala sesuatu bersama-sama, selalu ingin bersuka cita ketika bersama-sama. Sama halnya dengan aku. Aku ingin ketika engkau datang di dalam doa, berbicara dengan aku, engkau penuh dengan sukacita, engkau penuh dengan kebahagiaan, walaupun sesungguhnya engkau sedang menghadapi perkara. Sebab ketika engkau berdoa, sesungguhnya engkau berbicara dengan Bapa. Masa setiap engkau berbicara dengan Bapamu kasar? Mendengar saja tidak mau, mendekat saja tidak mau Bapamu, dan akan menjauh daripada engkau. Menunggu engkau tenang dulu, baru Bapa akan mendekat kepada engkau. Mari anak-anakku yang aku kasih, aku ingin mengerti ini adalah hal yang sepele, tetapi sangat berdampak luar biasa dalam hubunganmu di dalam Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terperangkap. Karena mereka tidak menyadari bahwa hubungan di dalam Tuhan bukan hanya sebatas berkata, bukan hanya sebatas berbicara, tapi ia tidak tahu dengan siapa ia berbicara. Seberapa sering kita berbicara kepada Bapa? Ketika engkau di dalam rumah ada Bapa, tetapi engkau tidak bertegur sapa, hanya sekali-kali saja, ada hal-hal yang penting saja engkau bertegur sapa, engkau bertanya, engkau cuek saja. Ini adalah bahasa-bahasa manusia. Tetapi aku ingin mendekat kepada diri setiap engkau, supaya engkau mengerti. Oleh sebab itu aku seringkali memakai bahasa-bahasa yang kau mengerti. Sesungguhnya itulah kasih. Sama halnya dengan aku. Aku tidak ingin hanya ketika hal-hal penting saja engkau datang kepadaku. Hal-hal yang tidak mampu engkau hadapi saja baru engkau datang kepadaku. Tetapi ketika engkau yang lain engkau bisa lakukan sendiri, engkau tidak mempedulikan aku, engkau melupakan aku, engkau membiarkan aku. Sedih hati Bapa di surga. Coba saat ini engkau sebagai Bapa, ketika anakmu biasa saja mau keluar masuk rumah, tidak pamit kepada setiap engkau, apa yang kau rasakan? Engkau tidak tahu kemana mereka pergi. Tentu engkau akan sedih. Mereka tidak menghargai engkau, mereka tidak memiliki kesopanan kepada engkau, mereka tidak menganggap engkau. Apa yang kau rasakan? Pasti kau merasakan kesedihan. Engkau telah berbuat baik kepada mereka, engkau telah mendidik mereka, mengajarkan mereka, memberikan segala-galanya buat mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka, sangat mengasihi mereka, bahkan ketika mereka bayi, ketika mereka kecil, engkau sampai tidak dapat tidur, beristirahat, menjaga, memelihara mereka ketika mereka menangis. Tapi ketika mereka besar, justru sebaliknya yang mereka lakukan. Apakah engkau tidak sedih? Pasti engkau sedih dan menjerit dan menangis melihat sikap-sikap anak-anakmu seperti itu. Demikian juga Bapa di sorga. Ada banyak yang membuat hatiku sedih.
Tetapi aku tetap menantikan, tetap menunggu, dan selalu saja mengingatkan dan tidak pernah aku bosan dan lelah mengingatkan. Senakal apapun anak-anakku, bagaimanapun mereka melawan aku, bahkan yang tidak mengenal aku pun aku selalu memberikan jalan-jalan supaya mereka mengenal aku, supaya setiap mereka ingat akan aku. Oleh sebab itu, ketika setiap engkau lupa dengan aku di dalam kehidupan, dan dengan berbagai macam cara juga, aku akan datang mengingatkan engkau. Siapapun engkau saat ini yang telah diingatkan dengan berbagai macam cara, bersyukurlah, itulah Bapamu yang mengasihi engkau dan peduli bagi engkau. Bagaimanapun sikapmu kepadaku, aku akan senantiasa mengingatkan engkau dan menyadarkan engkau. Dan biarlah hari ini, hari yang membangun kembali hubungan di dalam hati. Biarlah hari ini membuat setiap engkau rindu untuk selalu datang kepada Bapa di sorga. Jangan hanya ketika engkau memerlukan dan berkepentingan saja, tetapi setiap serindukan Bapamu untuk selalu datang melawatmu, selalu datang mengajarkan engkau, mengingatkan engkau, menyadarkan engkau, dan memberikan jalan-jalan bagi engkau. Rindukan senantiasa didikan Bapa buat setiap engkau, karena engkau senantiasa memerlukan Tuhan dalam kehidupan setiap saat, setiap waktu. Oleh sebab itu, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau perbuat, sedang apapun engkau, mari bawa Bapa bersama-sama dengan engkau di dalam Kristus. Saat ini aku percaya kunci yang tertutup itu telah dibukakan di dalam hati setiap. Jalan yang biasa-biasa saja saat ini engkau ingin jalan itu menjadi benar-benar jalan di mana Tuhan mau bekerja dalam diri pribadi setiap engkau. Asal setiap engkau jangan pernah lelah untuk memberikan hidupmu buat kita. Sama aja ketika engkau makan, ketika engkau melakukan segala sesuatu, ketika engkau mengawali hal-hal yang ada dalam kehidupanmu, sertakan Yesus. Sertakan Yesus. Jangan engkau katakan, kemarin aku sudah Tuhan berdoa. Bahkan ketika engkau makan, jangan hanya asal setiap kita berdoa. Karena setiap makanan yang engkau makan mengandung banyak hal-hal di dalamnya yang tidak engkau tahu. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau malu dimanapun engkau berada untuk berdoa. Ada banyak orang-orang yang malu ketika berada di tengah-tengah orang banyak untuk berdoa ketika makan. Sembunyi-sembunyi. Kenapa engkau malu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus? Berarti engkau berbohong telah percaya kepada Yesus hanya di mulutmu. Dan ini adalah apa yang aku lihat di dalam dunia ini. Ketika mengobrol, ketika berbicara dengan teman, justru ada banyak orang-orang
memuji setiap kepercayaan orang lain yang tidak mengenal Yesus. Oh, banyak keluargaku yang juga beragama seperti engkau, yang percayanya sama seperti engkau, banyak. Apa itu? Supaya orang berteman dengan engkau. Engkau malu. Engkau takut orang tidak mau berteman dengan engkau karena engkau sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Itu adalah bagian-bagian kecil yang aku bukakan dari setiap orang. Setiap ucapan-ucapan itu membuat aku sibuk. Dan itu semua aku tulis. Dan ketika hari penghakiman akan aku pertanyakan, kenapa? Anak-anak yang aku kasih, percaya kepada Yesus dimanapun engkau berada. Jangan pernah engkau malu. Percaya kepada Yesus, karena Yesuslah satu-satunya hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa engkau perlu takut? Kenapa perlu setiap engkau malu? Justru engkau bangga karena engkau hidup di dalam dunia telah percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan bagi engkau. Hari satu, jangan lagi ada rasa malu. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dalam hidup. Biarlah apa yang aku sampaikan saat ini semakin engkau mengerti dan menambah kedewasaan ini. Ada banyak kata dan kalimat yang begitu mudah engkau mengerti aku sampaikan. Karena aku tidak mau apa yang aku sampaikan setiap kali aku turun dan berkata-kata tidak berguna bagi engkau. Karena engkau tidak mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Karena engkau tidak mengerti. Tapi aku ingin setiap apa yang aku sampaikan boleh engkau mengerti dan paham. Boleh engkau ingat dan tidak hanya ingat sesaat. Biarlah setiap firman itu ditujukan kepada setiap pribadi, setiap orang sebelum engkau menunjukkannya kepada orang lain. Biarlah masing-masing setiap engkau benar-benar berserah hanya kepada Yesus. Jangan lagi setiap engkau membiarkan setiap orang-orang yang telah dipanggil daripada dunia ini engkau percaya datang kepada setiap engkau. Sebab semua yang aku sampaikan tadi memberikan jalan untuk setiap engkau ketahui. Firman yang aku sampaikan memberikan pengharapan bagi engkau dan memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Milikilah hubungan yang baik dengan Bapa. Sebab Bapa ingin engkau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa besar. Jangan takut dan melawan iblis hanya dalam nama Yesus. Satu-satunya nama yang penuh dengan kuat. Bukan hanya asal menyebut nama Yesus, tetapi imani dengan sungguh-sungguh dan hati yang pandai. Dan biarlah Roh Kudus bekerja, menjamah dan mengurapi masing-masing kita.
damai bagi engkau. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, pulih aku ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur atas firman bagi kami. Yang kami dengarkan begitu banyak pelajaran yang kami berikan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pemikiran kami dari surga ada sekali yang menghalangi kami Tuhan untuk kami datang. Dan pada saat itu Tuhan kami menang, Tuhan Bapa kami di surga pada saat ini juga Tuhan supaya ucap syukur Tuhan dan asal Tuhan tanpa memberikan kami pelajaran Tuhan Yesus yang mempermudah banyak sekali Tuhan Yesus pengajaran yang telah berikan kepada kami Tuhan kami mungkin karena kami Bapa di surga kami berdosa menganggap tidak Tuhan tidak menginginkan Bapa di surga pada malam hari ini Tuhan kami percaya Allah yang selalu menjaga kami. Dan percaya Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kehidupan kami semuanya. Kami serahkan Tuhan masa depan kami, keluarga kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk alam seperti terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Bapa di surga, pada kami ini boleh sempurna Tuhan. Pada kami ini boleh sempurna dengan doa Bapa kami yang akan kami berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kejadian kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami makan yang cukup untuk hari ini. Dan ampunilah segala kesalahan kami, karena bukan mengampuni salah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari perintah. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa kemuliaan dan kekal sampai dalam Pada saat ini juga Bapa, kami arahkan tangan kami untuk minyak-minyak yang di depan Tuhan. Tuhan, biarlah ada kuasa-Mu, kami mohon kuasa-Mu ada di dalam minyak-minyak ini Tuhan. Dan biarlah minyak-minyak ini boleh dijadikan sebagai minyak urapan untuk mengusir segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa nenek moyang, kuasa leluhur, kuasa kutub. Demikian juga melalui minyak-minyak ini Tuhan, apabila dioleskan pada orang sakit akan memperoleh kesembuhan dan kepulihan. Kami mohon kuasa-Mu ada dalam minyak ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya ada kuasa-Mu di dalam minyak ini Tuhan. Dan biarlah minyak ini boleh dijadikan minyak urapan untuk menyembuhkan dalam
untuk mengusir segala kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Bapa kami boleh menyempurnakan doa dan permohonan kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.